Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bersukacita di dalam Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu dengan tema bersukacita di dalam Engkau. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tema yang menarik yang akan kita renungkan kali ini yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Sering terkadang orang bersukacita ketika dia mendapatkan sesuatu, misalkan mendapatkan door prize, mendapatkan hadiah, mendapatkan bonus, mendapatkan reward, baru bisa bersukacita. Nah, kekristenan lain yang Tuhan ajarkan tentang bersukacita ini di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, ada kata-kata yang menarik di Filipi 4 ayat yang keempat ini, yaitu bersukacitalah senantiasa. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya, bukan sekedar sukacita ya ketika mendapat baru bersukacita. Tidak demikian. Tetapi yang ingin diajarkan Tuhan adalah bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah selalu. Kekristenan mengajarkan sukacita kita bukan ketika kita mendapat, bukan karena ada sesuatu gitu ya. Tetapi kekristenan mengajarkan kepada kita semuanya, sukacita dalam Tuhan adalah sukacita yang sekalipun, seperti yang tertulis di dalam kitab Habakuk. Ya, kalau saudara pelajari di dalam Habakuk 3 ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nah, ayat ini jelas sekali ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, jadi ini tidak mendapatkan hasil. Pohon anggur tidak berbuah, sekali lagi ini tidak mendapatkan buahnya. Hasil pohon zaitun mengecewakan, bahkan dalam keadaan yang mengecewakan. Masih bisa ayat ke-18 dikatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi kekristenan mengajarkan kepada kita semuanya, sukacita yang kita dapat di dalam Tuhan itu bukan karena, tetapi sekalipun. Kalau karena, tidak ada yang kita dapatkan karena, maka kita tidak bisa bersukacita. Ya karena aku dapat hadiah, aku bisa bersukacita. Kalau aku nggak dapat hadiah, maka aku nggak bersukacita. Tidak demikian kekristenan. Justru kekristenan, sekalipun aku tidak dapat hadiah, aku tetap bersukacita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, tetap bersukacita. Pohon anggur tidak berbuah, tetap bersukacita. Ini yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Karena apa? Sukacita di dalam Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, itu sebagai sukacita yang terbesar dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan dari dosa-dosa kita kepada kehidupan yang kekal. Itu sukacita yang paling terbesar yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan Tuhan masih menganugerahkan kepada kita kehidupan sampai saat ini. Itu pun sukacita yang luar biasa, yang senantiasa harus kita syukuri di hadapan Tuhan. Jadi ingat, kekristenan mengajarkan kepada kita semuanya, bukan karena kita bisa bersukacita, tetapi sekalipun kita tetap bisa bersukacita. Nah, kita akan buka juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Jadi
seperti ayat yang di Filipi 4 tadi, bersukacitalah, bukan hari ini bersukacita, besok tidak bersukacita, tidak demikian, tetapi bersukacitalah senantiasa. Dan sukacita yang abadi, yang kekal itu hanya di dalam Tuhan. Ketika saudara mengalami permasalahan, mungkin saudara kurang atau hilang sukacitanya, tapi minta kepada Tuhan sukacita yang baru, pasti Tuhan akan berikan. Karena iman yang demikian, iman yang luar biasa. Bersukacita ketika keadaan tidak baik, bersukacita ketika keadaan mengecewakan, tetap bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini kekristenan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan itu acungi jempol atas setiap kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana sukacita di dalam Tuhan, yaitu sukacita yang sekalipun, bukan sukacita yang karena. Meskipun hasil yang kita hasilkan masih belum sesuai dengan ekspektasi kita, meskipun cita-cita yang kita cita-citakan itu belum terwujud, apa yang kita inginkan belum kita dapatkan, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi ketika saudara mengalami hal yang tidak mengenakan, yang menggoncang kehidupanmu, engkau tetap bisa bersukacita. Karena apa? Tuhan menyertai. Karena Tuhan beserta dengan kita semuanya. Sukacita yang demikian adalah sukacita yang kekal, sukacita yang abadi, karena tidak tergoncangkan oleh apapun. Lain halnya kalau sukacita kita didasarkan karena, misalkan tadi ya, karena saya mendapatkan hadiah saya bersukacita, karena saya mendapatkan tambahan bonus saya bersukacita, karena saya mendapatkan sesuatu saya bersukacita. Coba kalau saya tidak mendapatkan sesuatu, bisakah saya bersukacita? Coba saya tidak mendapatkan hadiah, bisakah saya bersukacita? Ini pertanyaan bagi kita semuanya. Jadi kalau selama ini sukacita kita karena faktor karena ini tadi, yuk kita rubah menjadi sukacita yang sekalipun keadaan tidak mengenakan, sekalipun keadaan mengecewakan, aku akan tetap bersukacita. Itu yang Tuhan ingin ajarkan atas setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan perenungan kali ini menjadi berkat bagi kita semuanya untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah kasih-Mu, buat firman-Mu yang luar biasa yang Engkau sampaikan atas kami, untuk kami tetap bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Sukacita yang bukan karena, tetapi sukacita sekalipun keadaan tidak mengenakan, sekalipun keadaan mengecewakan, kami terus bersukacita, bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah sumber sukacita kami. Engkau adalah penolong setiap kami. Engkau yang menghiburkan kami yang saat ini menghadapi permasalahan yang begitu berat. Engkau Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ada penyertaan-Mu, ada rancangan-Mu yang terbaik atas setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami percaya ketika kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan penyelamat setiap kehidupan kami. Terima kasih, diberkati kami yang mendengar, merenung serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.